Teruntuk Bapak Presiden dan para pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu untuk makan di hari itu. Yang kalau nggak bergerak nggak ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak, yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara, sehingga tenang saat peraturan datang. Please, berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan aturan yang Bapak buat, tapi tolong jamin hidup rakyat. Tapi kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Oleh karena itu saya minta teman-teman di semua tempat, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk bahu-membahu dan di tempat lain penjuru tanah air untuk melawan varian Delta ini. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Luhut menyatakan, saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia soal PPKM darurat. Ia meminta maaf jika PPKM darurat Jawa Bali masih belum optimal dalam penerapannya. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Demikian ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM darurat secara virtual pada Sabtu. Luhut mengatakan pihaknya akan berusaha keras untuk menekan kasus COVID-19 varian Delta di Indonesia. Pihaknya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penjabaran varian Delta ini bisa diturunkan. Luhut mengatakan pemerintah belum memutuskan memperpanjang PPKM darurat. Menurutnya, pengumuman ini baru akan disampaikan 2 hingga 3 hari ke depan. Saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Pihaknya akan laporkan kepada Presiden. Ia kira dalam 2 hingga 3 hari ke depan akan diumumkan secara resmi. Pakai caping hingga nyumput, apa motif WNA Cina di area tambang rakyat Sukabumi? 5 WNA warga negara asing diamankan tim gabungan kantor imigrasi dan kepolisian dari area tambang di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 4 WNA asal Cina dan 1 dari Malaysia ini kemudian diamankan ke kantor imigrasi Sukabumi untuk diperiksa kelengkapan berkas administrasi keberadaannya di Indonesia, khususnya di Desa Cihaur, Sampenan. Penangkapan kelima WNA ini direkam dalam sejumlah video oleh petugas yang turun di lokasi. Terlihat kepanikan saat petugas gabungan datang ke lokasi yang didiami para WNA. Ada WNA yang tengah berkeliling lahan tambang menggunakan caping atau topi anyaman bambu. Ada juga yang berusaha bersembunyi atau nyumput di semak-semak belakang pemukiman. Kelima WNA ini diamankan di lokasi tambang yang dikelola oleh KTRS atau Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi. Taufan, Kasih Intelijen Penindakan dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi, mengatakan pengamanan para WNA ini diawali dari informasi masyarakat sekitar. Info yang didapat dari warga masyarakat setempat, warga negara asing ini bersinggungan dengan warga di sana sehingga meresahkan. Saat ini mereka masih diperiksa intensif di kantor imigrasi, sementara kelima WNA ini memiliki izin tinggal. Maksudnya bukan ilegal, semuanya memiliki izin tinggal dan masuk resmi ke Indonesia. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan dan jika diduga melakukan ada pelanggaran keimigrasian, hari ini akan dilakukan pemeriksaan dan jika diduga melakukan ada pelanggaran keimigrasian sementara, hari ini akan dilakukan pemeriksaan dan jika diduga melakukan ada pelanggaran keimigrasian, sementara akan detensikan kemudian jika memang sudah terbukti
minimal akan melakukan deportasi. Pihak kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi tidak bisa memberikan data identitas kelima WNA itu ke awak media. Salah satu alasannya adanya hubungan diplomatik yang baik antara negara Indonesia dengan negara asal WNA ini. Terkait alasan para WNA ini berada di lokasi tambang, Taufan menegaskan dugaan sementara mereka survei dalam rangka rencana investasi. Didatangi petugas imigrasi Sukabumi, 4 TKA Cina ngumpet di semak-semak. Pekerja warga negara Cina berlarian dan ngumpet di semak-semak saat kedatangan petugas imigrasi Sukabumi di area tambang emas Kampung Cijiwa, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sukabumi, Taufan, langsung menghentikan langkah para WNA tersebut dan membawanya ke tempat mereka tinggal di kawasan tersebut. Pantauan Detikcom, total ada 4 orang TKA yang ditemukan berusaha melarikan diri. Taufan berteriak kepada mereka untuk berhenti, yang kemudian kembali berbicara menggunakan bahasa asing. Ia juga meminta paspor mereka. 4 orang tersebut kemudian dibawa ke pemukiman semacam bedeng di lokasi itu. Petugas kembali menemukan 1 orang WNA. Pihaknya dari tim kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi bersama Polres Sukabumi menggelar operasi mandiri di daerah Simpenan. Di sini pihaknya mendapat informasi dari masyarakat terdapat kegiatan WNA dari Cina. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan tersebut. Taufan membenarkan para WNA tersebut sempat melarikan diri saat petugas memasuki kawasan area tambang. Pihaknya mengecek di lokasi pertambangan rakyat di daerah Simpenan dan pihaknya mendapatkan warga negara asing itu berlari dan itu mencurigakan. Untuk memastikan status keimigrasiannya, Taufan menyebut akan lebih membawa mereka ke kantor imigrasi di kota Sukabumi. Pihaknya menduga mereka melanggar izin tinggal atau tidak sesuai izin tinggalnya. Pada saat ini pihaknya akan membawa ke kantor imigrasi untuk memastikan dan akan diperiksa terlebih dahulu di kantor imigrasi apakah terdapat pelanggaran. Pihaknya mendapatkan ada 5 WNA, 4 asal Cina dan 1 asal Malaysia. Untuk sementara ini diduga mereka melanggar peraturan perundang-undangan. Saat ditanya apakah 5 WNA tersebut terlibat aktivitas tambang, Taufik belum memberikan penjelasan secara rinci. Namun ia membenarkan lokasi diamankannya 5 orang tersebut memang berada di lokasi tambang. RRC buka suara soal kedatangan TKA Cina saat pandemi dengan mengatakan pemerintah Republik Indonesia membolehkan masuk. Kedatangan TKA Cina ke Indonesia di tengah ledakan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat menjadi sorotan. Pemerintah Cina pun angkat bicara. Dalam sebuah pernyataan pers oleh diplomat mereka di Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Kamis 15 Juli. Minister Konselor Xi Jinping menjelaskan tenaga kerja asing atau TKA asal negaranya datang ke Indonesia secara sah karena tidak ada larangan atau penangguhan penerbangan ataupun pembatalan visa mereka. Hal ini menurutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih memperbolehkan WNA masuk ke Indonesia. Belum ada penangguhan penerbangan internasional dan penerbitan visa. Demikian kata Minister Konselor Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Xi Jinping. Dia menambahkan saat ini situasi pandemi di Cina sendiri sudah terkendali. Sedangkan untuk mencegah penularan COVID-19, baik pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia, menurutnya kedua belah pihak mewajibkan perlindungan kesehatan yang ketat. Semua telah sesuai dengan persyaratan pemerintah Cina maupun Indonesia. Menurutnya, semua TKA Cina yang masuk ke Indonesia telah memiliki visa yang berlaku, sertifikat hasil negatif PCR, dan kartu vaksin lengkap, serta menjalani isolasi yang diwajibkan. Ini sepenuhnya sesuai dengan peraturan Indonesia yang terbaru terkait perjalanan WNA ke Indonesia.
Sebelumnya, sebanyak 20 TKI Cina tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Kedatangan itu masuk pada hari pertama PPKM Darurat Jawa Bali. Mereka datang untuk bekerja di perusahaan smelter di Kabupaten Bantaeng. Xi Jinping menambahkan sebagian besar karyawan perusahaan Cina yang ditugaskan ke Indonesia merupakan tenaga teknis yang profesional. Proyek yang dikerjakan pun menurutnya berdampak positif bagi Indonesia.